kedatangan Sufmi Dasko, tim Pancabalik dan anggota DPR RI lain adalah manifestasi perjuangan kita bersama. Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu. Inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi. Sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenagakerjaan, seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini di peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini.
Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.